Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami masih melanjutkan dialog kita di pagi hari ini menanti putusan gugatan Mahkamah Konstitusi yang kemudian disinyalir menjadi pembuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut ini diincar untuk jadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres tahun depan 2024. Kita masih membahasnya bersama dengan ada Bang Eriko Sutarduga, kemudian ada Mas Bobi dan juga Mas Burhan. Saya langsung ke Mas Bobi deh. Mas Bobi, ini kan kita tahu ya, Mas Gibran ini sinyalnya makin menguat di kubunya Pak Prabowo. Kehendak rakyat, kemudian kita tunggu putusan MK Senin depan. Padahal kalau kita lihat di sini, di radar bakal calon wakil presiden koalisi Prabowo, nama Erlangga ini bisa dikatakan nama Pak Erlangga ini sudah all out, begitu. Seperti apa? Ya memang salah satu bahan dalam permusyawarahan untuk menjadikan calon wakil presiden Bapak Prabowo, tentunya kami dari Partai Golkar mengusung penuh dan mendukung penuh Bapak Erlangga Hartarto. Belum ada yang lainnya. Tetapi kalau bila mana calon presiden dari Partai Golkar Bapak Prabowo ini ada silaturahim dengan para tokoh-tokoh nasional, itu mungkin ya itu kan boleh-boleh saja. Tetapi dalam hal penetapan calon wakil presiden tentu saat ini Partai Golkar tidak ada lain dan tidak bukan adalah Bapak Erlangga Hartarto. Dan itu adalah dasar bagaimana permusyawarahan ini kita membentuk suatu koalisi baru, koalisi siapapun calon wakil presiden dari Partai Golkar yang saat ini akan diusung adalah Bapak Erlangga Hartarto. Jadi apapun nanti hasil dari keputusan MK, bila mana itu menjadi pertimbangan calon presiden kita, tentu itu pun harus dimusyawarahkan dan juga harus mendapat persetujuan dari Ketua Umum Partai Golkar sebagai pendukung koalisi Indonesia Maju. Oke, kalau dari Golkar sendiri memang tetap mengusung atau tetap 100% pas saat ini. Oke. Tidak ada yang lain. Walaupun memang ada pertimbangan nama-nama lain menguat ya. Salah satunya adalah Gibran Rakabuming Raka yang kita tahu ada di kubu sebelah, KTA-nya masih KTA merah begitu kalau dilihat ya. Saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, ini gimana? Langkah mitigasinya akan seperti apa kalau memang kemudian bisa dalam tanda kutip dicaplok begitu? Ataukah memang optimis yakin ini nggak akan terjadi? Ya jujur saja Mbak Adisti, kami sampai kemarin pun saya bertemu Ibu Ketua Umum tidak pernah ada berbicara soal itu dan mengkhawatirkan soal itu. Nah jujur bagi kami masih jauh lebih banyak tugas-tugas di dalam rangka memenangkan Mas Ganjar Pranowo. Ya ini mungkin kalau dianggap sebagai hal lain silakan saja lah. Tapi kami door to door sekarang sudah berjalan. Bahkan langsung ke masing-masing rumah penduduk itu yang ditugaskan. Karena menurut kami apapun akhirnya Mbak Adisti, apapun ceritanya keputusan MK dan lain-lain yang diduga-duga sesuai harapan oleh banyak pihak, sebenarnya kan tidak juga itu yang menjadi keputusan rakyat. Nah ini yang kadang-kala Mbak Adisti tidak disadari bahwa yang memilih ini nanti rakyat. Bayangkan saja, ini ditonton oleh rakyat Kompas TV dan ini merupakan satu pembelajaran baik. Tadi Mas Burhan juga sudah sampaikan bahwa apapun juga perkembangan-perkembangan yang ada ini kan dilihat sepenuhnya oleh rakyat. Nah kalau dilihat ini tidak sesuai memenuhi ekspektasinya, apakah akan dipilih? Belum tentu Mbak Adisti, itu kenyataannya ada. Apakah jaminan dari dukungan partai, katakan partai jauh lebih banyak, sudah lebih 50%, kemudian rakyat pasti memilih itu? Belum tentu. Karena ini dilihat figurnya, dilihat track recordnya. Dan ya maaf, kalau kita melihat, boleh saja ada yang tidak sependapat. Tapi kalau dalam pergantian kepemimpinan nasional itu adanya regenerasi, itu penting sekali Mbak Adisti. Apapun seperti itu, karena kenapa? Bayangkan kalau kepemimpinan ini diteruskan menjadi sesuatu yang lebih berumur atau lebih senior. Ini bagaimana akan terjadi? Dan rakyat akan melihat itu juga. Jadi ini sebenarnya jujur saja Mbak Adisti, 1 minggu ke depan ini kan ini hal-hal yang paling prinsipil yang dilihat oleh semua partai. Adakah partai yang mau kalah? Nggak ada lah pastilah ya. Tapi seperti Mas Bobi katakan, sebelum janur kuning memang sudah pasti namanya Golkar ada di sana terus, belum tentu. Ini sampai tanggal 19 ini ya masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa
adanya satu kepastian di dalam keputusan itu. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Coba bayangkan, kalau misalnya nanti Pak Erlangga tidak dicalonkan, bagaimana Mas Bobi? Partai sebesar, partai yang sudah lama dari zaman kita bersama-sama, dari zaman waktu yang lalu, tiba-tiba terus kemudian dapat apa? Apa yang terjadi? Apakah itu semua slogan-slogan, apakah semua baliho, semua itu hanya suatu kesia-siaan? Kan tidak seperti itu, Mbak Adisti. Itu yang kita bahas kalau kita mau melihat secara jujur. Dan jangan lupa, rakyat sangat cerdas dalam hal ini. Lihat nanti dalam proses. Rakyat sudah sangat cerdas. Saya juga tadi melihat Bang Eriko sepertinya lebih adem ayem ya sekarang ya. Ataukah memang sudah ada nama ya untuk pendamping dari Pak Ganjar ini ya? Katanya sudah ada nama ya, tapi masih dikip begitu. Jujur saja Mbak Adisti, andaikan pun saya tahu, istri saya saja belum tahu. Apalagi yang lain. Bagaimana lah saya bisa memastikannya? Kan tadi saya sudah pastikan. Yang pasti saat ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Bisa saja terjadi hal-hal yang tidak terduga. Itu Mbak Adis. Oke. Nah, saya langsung ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau melihat ini kan kita juga tidak bisa menutup mata ya. Banyak sekali deklarasi-deklarasi dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka ini untuk maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto di beberapa daerah. Anda melihatnya fenomena ini apakah akan meningkatkan elektabilitas Gibran dan Prabowo atau justru seperti apa? Begini ya, pertama dukungan-dukungan itu wajar, bagian dari aspirasi yang mungkin ingin disuarakan. Tetapi yang harus dicek, apakah mereka yang meminta agar Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo itu mayoritas dari publik ataukah tidak. Karena bagaimanapun ini bagian dari testing the water yang mungkin penting untuk dicek sebelum proses pendaftaran. Tetapi moment of truth-nya itu Februari 2024. Jadi kalaupun toh misalnya ya dukungan-dukungan tersebut dianggap sukses untuk minimal meningkatkan suara elektabilitas Mas Gibran ketika dipasangkan dengan Pak Prabowo, tetapi pemilu itu masih 5 bulan. Jadi harus dihitung secara matang. Apakah opini yang mendukung pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu mengimbangi arus atau narasi publik yang menolak atau tidak. Kan ini kan suara penolakan datang dari nama-nama besar ya, yang selama ini menjadi pendukung Pak Jokowi, seperti Mas Gunawan Muhammad misalnya. Nah, apakah resistensi publik terhadap pasangan Prabowo Gibran itu seimbang atau lebih kecil atau lebih besar dari arus dukungan yang digalang oleh misalnya sebagian relawan Pak Jokowi seperti Samawi, atau mungkin keputusan Rakernas Projo akhir pekan ini, atau tidak, karena yang adalah ratusan juta orang. Jadi moment of truth-nya itu bukan sebelum pendaftaran. Itu kan hanya sekedar tiket formal untuk mendapatkan legalitas sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tetapi apakah narasi misalnya yang menentang pasangan Pak Prabowo Gibran dengan alasan politik dinasti itu bergulir terus sampai Februari 2024 dan itu justru malah bisa mengakibatkan dampak negatif kepada Pak Prabowo atau tidak. Nah, ini yang harus dihitung matang tadi. Nah, masalahnya kan memang pendaftarannya terlalu mepet ya. Apalagi diajukan dari November ke akhir Oktober, dan ini tentu menjadi tugas penting buat Mas Bobi dan kawan-kawan di Koalisi Indonesia Maju. Nah, yang berikutnya yang menurut saya krusial juga, Disti, memang untuk koalisi pendukung Pak Prabowo itu partai-partainya kan banyak. Minimal ada 4 partai pendukung Pak Prabowo yang memiliki kursi di parlemen. Dan masing-masing punya jago gitu ya sebagai cawapres. Jadi pada titik tertentu Mas Gibran ini bisa menjadi titik temu memang di tengah kealotan internal Koalisi Indonesia Maju dalam mengusung cawapres mereka masing-masing. Nah, ini memang berbeda dengan koalisi pendukung Mas Ganjar, di mana PDI Perjuangan itu terlalu besar ya, posisi tawarnya. Hingga tidak terlalu, meskipun tentu dalam mekanismenya pasti mengundang ketua-ketua umum pendukung Mas Ganjar, tetapi tingkat komplikasinya itu tidak sepelik ya Koalisi Indonesia Maju. Nah, pada titik ini Mas Gibran jadi kekuatan. Karena kalau misalnya
Mas Bobi mengusung Pak Erlangga, PAN mengusung Erick Erick Thohir. Thohir, PBB mengusung Yusril Iza Mahendra, belum lagi Demokrat. Nah, Mungkin dicari cawapres yang bisa mempertemukan kepentingan semua partai pendukung Pak Prabowo. Tetapi jangan lupa itu kan hanya untuk tiket untuk mendaftarkan sebagai kontestan pilpres. Nah, kalau misalnya tiket itu ujungnya bisa berakhir pada kekalahan, apa gunanya juga? Kan semua calon pasti pengen menang. oke. Nah, jadi poin saya adalah pertimbangkan secara matang, karena bagaimanapun capres-cawapres ini penentunya bukan di tanggal 19 sampai tanggal 25, tetapi tanggal 14. Dan sekarang mulai muncul arus resistensi publik, termasuk dari kalangan yang selama ini menjadi daihatnya Pak Jokowi. Nah, ini yang harus dipertimbangkan secara matang-matang supaya paket Prabowo Gibran kalau jadi setelah MK memutuskan, itu bukan menjadi losing ticket tapi winning ticket. Oke, harus dipertimbangkan betul-betul apakah ini menjadi tiket kemenangan ataukah justru tiket sebaliknya. Nah, tanpa bermaksud untuk mendahului putusan gugatan MK ini, jika MK akhirnya menolak gugatan uji materi, dari analisa Anda, Mas Burhan, Pak Prabowo ini akan plan B-nya akan mencari sosok pendamping seperti apa? Karena tadi kan Mas Burhan bilang sebenarnya di koalisi ini sendiri sudah punya jagoannya masing-masing. Contohnya dari Golkar sendiri mengusung nama Erlangga Hartarto, kemudian PAN sendiri nama Erick Thohir yang kemudian bisa dikatakan cukup matang dan juga cukup mumpuni. Kemudian juga ada nama Yusril Iza Mahendra dan beberapa nama lainnya yang kita bisa katakan menguat begitu. Sosok pendamping seperti apa yang kemudian plan B-nya akan dicari? Ya tentu sosok pendamping yang bisa mengungkit secara elektoral kekuatan Pak Prabowo. Nah, per hari ini kan Pak Prabowo masih punya PR, terutama di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pertanyaannya, siapa di antara nama-nama cawapres yang sudah didaftar oleh Koalisi Indonesia Maju yang bisa menyumbang secara elektoral bagi pemenangan Pak Prabowo? Jadi rumusnya sama seharusnya diperlakukan buat menilai Mas Gibran, juga diperlakukan saat yang sama untuk menilai bakal calon wakil presiden Pak Prabowo. Nah, tinggal dihitung di antara nama-nama yang sudah muncul, mana yang secara elektoral punya daya dongkrak. Ini penting, Adisti. Kalau secara elektoral bisa melakukan bisa mendongkrak elektabilitas, yang paling potensial selain Gibran menurut Mas Burhan untuk Pak Prabowo? Ini mohon maaf nih Mas Bubu ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Erlangga, ada dua nama yang punya potensi elektoral mendongkrak kekuatan dan pemenangan Pak Prabowo. Satu adalah Erick Thohir, dua Hovifah Indar Parawansa. Jadi dua itu kalau menurut survei ya. Tetapi lagi-lagi kata putusnya kan ada di tangan Mas Bobi dan kawan-kawan ya. Nggak selamanya keputusan berkaitan dengan cawapres pertimbangan elektoral. Tadi Bung Eriko sudah sebut tuh pengalaman 2019. Dan itu menunjukkan sekali lagi ada banyak kejutan dalam politik. Dan politik sinonimnya adalah ketidakpastian. Dan karenanya kita harus lebih sabar. Menunggu ya sampai detik akhir ya. Dalam sepak bola seringkali terjadi kejutan di injury time, apalagi dalam politik. Oke, nah kalau itu kan tadi dua nama potensial selain Gibran Rakabuming Raka untuk Pak Prabowo. Nah kalau untuk Mas Ganjar sendiri, Pak Ganjar sendiri, seperti apa? Kalau kita lihat Bang Eriko tampaknya adem ayem gitu. Apakah sudah ada nama atau belum gitu, Mas Burhan? Kira-kira siapa yang cukup potensial? Nah, ini lagi-lagi saya sedang tidak menduga-duga ya Bung Eriko ya. Tetapi ada dua nama menurut saya ya. Tiga mungkin biar lebih luas spektrumnya. Pertama adalah Profesor Mahfud MD, yang kedua adalah Hovifah Indar Parawansa, dan mungkin meskipun belum sepenuhnya hilang ya dari kans, tetapi masih ada lah peluangnya Mas Sandiaga Uno. Tiga itu. Nah kalau dari sisi elektabilitas, sebenarnya Mas Sandiaga lebih unggul dibanding Prof Mahfud ataupun Hovifah. Tetapi lagi-lagi keputusan Ibu Mega lebih menentukan kan
daripada pertimbangan elektoral, apalagi jika selisih elektabilitas antara Prof. Mahfud dengan Mas Sandiaga juga tidak terlalu jauh dalam margin of error. Artinya keputusan subjektif dan asesmen kualitatif lebih menentukan, karena secara objektif statistik tidak terlalu signifikan beda antara para wakil presiden ya yang ada di kantong Ibu Mega. Oke, saya ke Mas Bobi. Mas Bobi, terakhir, hari ini betulkah ada pertemuan Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju, partai politik, dan apakah ini juga akan membahas soal plan B-nya ketika uji materi di MK ini ditolak? Apakah plan B-nya sudah disiapkan dengan pertimbangan ada nama-nama yang potensial? Nama Erick Thohir, kemudian ada nama Khofifah. Mas Bobi. Kalau agenda detailnya ya tentu itu harus ketua umum saya itu yang menjawabnya. Tetapi kalau musyawarah bagaimana menjikapi nanti dalam masa pendaftaran, yaitu tentu bukan hanya dengan ketemu fisik saja, tentu juga banyak pertemuan-pertemuan yang sifatnya juga bisa saling berkomunikasi. Tetapi kalau dalam pertemuan nanti malam, apakah dibahas agenda-agenda tersebut, ya paling utama adalah secara garis besar tentu persiapan untuk menuju pendaftaran. Dengan tetap kami dari Partai Golkar mengusung Bapak Erlangga Hartarto menjadi calon wakil presiden untuk Bapak Prabowo Subianto. Oke, tetap kalau dari Golkar nama Erlangga tetap harus diajukan ya. Nah, itu nanti malam jam berapa dan di mana, Mas Bobi? Pertemuan. Seperti yang dikatakan seperti Bang Eriko Sutarduga, yang pasti adalah ketidakpastian. Mbak Adisti. Iya, Bang Eriko. Saya kenal Mas Bobi ini betul. Baru kali ini saya lihat kurang bersemangat beliau ini. Kenapa kira-kira Bang Eriko? Begini, saya kalau jangankan sedangkan Mas Ganjar maju aja super semangat. Apalagi misalnya Ibu Mega. Nah ini ketua umumnya maju, ya harusnya betul-betul bersemangat dan yakin bahwa kita menjadikan sesuatu hal yang benar. Nah, tapi satu hal yang saya mau apresiasi Mbak Adisti, ini Mas Burhan ini hari ini betul-betul jadi seorang filsafat. Saya belum pernah melihat Mas Burhan sehalus, selembut ini, tapi saya harus jujur, apa yang disampaikan Mas Burhan itu benar, dan yang berkembang di kami memang 3 ini yang menjadi yang utama. Itu betul. Mas Burhan, saya tidak mengada-ngada, itu yang berkembang di kami. Tapi sekali lagi, politik the art of possibilities. Tidak ada yang tidak mungkin di politik. Politik adalah seni segala kemungkinan. Jadi kita tunggu saja Mbak Adisti, apakah sesuai prediksi Mas Burhan itu yang berkembang di kami sekarang, ataukah bisa terjadi hal yang tidak terduga seperti di tahun 2019. Nah itu jujur, sampai kemarin pun saya mencoba ini belum saya ketemu. Ini harus saya sampaikan apa adanya. Jadi sekali lagi, apa inti dari semua ini? Mbak Adisti, apapun keputusan MK, kami tidak gentar. Kami maju terus. Kita akan memenangkan Mas Ganjar bersama pasangannya. Untuk apa? Untuk dipilih oleh rakyat. Karena ini adalah suara rakyat yang menentukan nanti. Kami daftarkan yes, tetapi yang memutuskan adalah rakyat Indonesia. Dan kami meyakini Mas Ganjar yang akan dipilih. Oke, kita akan tunggu seperti apa nanti putusan dari gugatan Mahkamah Konstitusi, akankah ditolak ataukah justru dikabulkan. Kita akan nantikan bersama tentunya. Terima kasih Mas Bobi Rizaldi dari Partai Golkar dan juga ada Bang Eriko Sutarduga dari PDI Perjuangan dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Adisti, Mas Burhan. Terima kasih Adisti. Om Eriko semangat. Semangat. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Informasinya akan hadir sesaat lagi.